Hari Donor Darah Sedunia. Tanggal 14 Juni ditetapkan sebagai Hari Donor Darah Sedunia oleh World Health Organization. Tujuan dari penetapan hari raya tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan pentingnya kesehatan untuk mendonor darah. Donor darah adalah kegiatan memberikan darah kepada seseorang secara sukarela, namun tidak sembarangan semua orang bisa mendonorkan darah. Peringatan ini diselenggarakan untuk berterima kasih kepada para pendonor darah sukarela yang telah menyumbangkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa sekaligus meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perlunya penyumbangan darah secara rutin dalam rangka menjamin kualitas, keamanan dan ketersediaan stok darah dan komponennya sebagai bagian integral, universal health coverage, dan komponen kunci sistem kesehatan yang efektif. Donor darah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/2011 tentang pelayanan darah. Dalam PP itu disebutkan, penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh unit donor darah, yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalemerahan. Apa saja syarat untuk bisa donor darah? 1. Usia 17-60 tahun, atau usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor apabila mendapat izin tertulis dari orang tua. Kedua, berat badan minimal 45 kg. Ketiga, temperatur tubuh 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Keempat, tekanan darah baik yaitu sistol sekitar 110 sampai 160 mm hidrargyrum dan diastol sekitar 70 sampai 100 mm hidrargyrum. Kelima, denyut nadi teratur yaitu sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Keenam, hemoglobin perempuan minimal 12 gram sedangkan untuk laki-laki minimal 12,5 gram. Ketujuh, jumlah penyumbangan per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan. Kedelapan, calon donor dapat mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran, lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan, seperti kondisi berat badan, HB, golongan darah, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Manfaat donor darah. Manfaat donor darah untuk kesehatan, antara lain yaitu 1. Membantu menyelamatkan nyawa. Kedua, menjaga kesehatan jantung dan membuat darah mengalir lebih lancar. Ketiga, meningkatkan produksi sel darah merah. Keempat, memperpanjang usia. Dan kelima, dapat mengetahui kondisi kesehatan. Efek samping donor darah. Pada umumnya, donor darah sangat aman dan tidak berbahaya bagi tubuh. Namun, terkadang ada yang merasakan efek samping donor darah, seperti terdapat memar di daerah bekas suntikan untuk pengambilan darah, pusing dan pingsan, serta nyeri pada lengan bekas suntikan. Namun, kondisi tersebut biasanya hanya berlangsung selama beberapa menit saja. Atau bisa dilakukan dengan berbaring dengan kaki yang diposisikan sedikit lebih tinggi sampai merasakan lebih baik. Efek samping donor darah yang berat hingga memerlukan perawatan medis sangat jarang terjadi, namun sebaiknya segera menemui dokter bila mengalami kondisi seperti berikut. Pertama, rasa mual dan pusing tidak kunjung hilang, bahkan setelah minum, makan, dan beristirahat. Kedua, lokasi bekas suntikan mengalami memar dan terus berdarah. Ketiga, mengalami nyeri di lengan bekas suntikan, mati rasa, atau kesemutan. Apa saja yang tidak diperbolehkan bagi pendonor darah, antara lain yaitu: pernah menderita hepatitis B. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah mendapat transfusi. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah tato atau tindik telinga.
Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi. Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah operasi kecil. Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi kecil. Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, kolera, tetanus difteria, atau profilaksis. Dalam jangka waktu 2 minggu, sesudah vaksinasi virus hidup parotitis epidemica, measles, dan tetanus toksin. Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah injeksi terakhir, imunisasi rabies terapeutik. Dalam jangka waktu 1 minggu, sesudah gejala alergi menghilang. Dalam jangka waktu 1 tahun, sesudah transplantasi kulit. Sedang hamil, dan dalam jangka waktu 6 bulan, sesudah persalinan. Sedang menyusui. Ketergantungan obat. Alkoholisme akut dan kronis. Mengidap sifilis. Menderita tuberkulosis secara klinis. Menderita epilepsi dan sering kejang. Menderita penyakit kulit pada vena yang akan ditusuk. Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya thalassemia. Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang berisiko tinggi mendapatkan HIV dan AIDS. Menstruasi pada perempuan, syarat, donor darah untuk perempuan, alangkah baiknya untuk bersabar dan menunggu sampai masa menstruasi selesai, baru diperbolehkan donor darah. Tetapi, jika tetap memaksakan untuk melakukan donor darah saat haid, bisa terjadi akan lemas, pusing, kelelahan, hingga jatuh pingsan, akibat kehilangan cukup banyak darah. Fokus utama dalam merayakan Hari Donor Darah Sedunia ini lebih kepada generasi muda. Sebab, generasi muda akan mengemban tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di masa mendatang. Demikian ulasan tentang Hari Donor Darah Sedunia.